Nah pas Chandler masuk itu dibuin karena orang cinta banget sama Oliveira kan. Nah menarik ya kalau lu perhatiin, ketika Chandler masuk oktagon hari H, dia bawa apa? Bendera Amerika. Si anjing pinter banget. Jadi dia tahu gue kalau masuk gak bawa bendera nih, gue dibuin nih. Tapi gue bawa bendera Amerika. Ini orang Brazil bro. Iya. Kalaupun mereka benci gue, at least mereka cinta yang gue bawa. Iya negara. Jadi ada momen ketika dia muncul dia bawa bendera itu tuh kita tuh mau buin dia. Tapi begitu dia mau bendera nggak bisa karena dia bawa bendera Amerika. Patriot, langsung patriot. Iya. Thomas Pinalini, ayolah cepat bertarung. John Jones harus yang dinyanyiin bang. Dia yang menolak bertarung. Thomas Pinal sih ngejar. Gue tuh pengen kalau misalkan Aspinal yang bertarung. Enggak gitu. Tapi sorry ini panas banget nih studio, bisa dingin banget nggak? Soalnya New York dingin banget bro. Selamat datang Ahmad Kemal New York Palevi. Gimana? Harusnya kan kita tayang kemarin ada episode biasa kita habis nobar tuh langsung kan? Biar langsung masih hot. Ini kita tayang Jumat lagi karena sorry bro kulitnya masih kering bro. Ahmad Garden Palevi. Kalau gue malah Madison Palevi. Kalau gue malah ini banget nih. Apa itu? Gak bisa panas dikit ya. Soalnya gue pengen kayak Bali gitu. Habis stand up tour. Gue habis apaan? Iya, lo habis apaan dok? Habis nobar gue habis seru-seruan sama pecinta. Karena bayangin lain. Kita berdua nggak ada, dia berjuang sendiri gak sama Bang Terima kasih. Teman dari Bion, terima kasih. Siapa yang dari Bion? Adit. Terima kasih Adit atas bantuannya Adit ya. Gimana suasana nobar tanpa gua dan G Pamungkas? Rame nggak? Rame. Kalau rame sih tetap rame. Apalagi kemarin, itu satu Broworks tuh rame waktu bagian Chandler udah. Kacau. Ini aja lah udah kasih performa aja lah. Gue udah tahu kalah 4 ronde udah gue yang balik ke belakang. Kalau di MS ini Madison Square Garden. Iya, MS gimana? Iya itu teriak sih pas. Oh serius? Iya tapi nanti gue ceritain detailnya kayak gimana kan. Cuma sebelum kita mulai sebentar kita ada oleh-oleh untuk G Pamungkas. Nggak kalau tadi Sardo sudah kelihatan nggak? Kelihatan deh ya. Nih kita lihat ada gelas John Jones Miochik ya. Tadi Sardo memilih ini. Ya kan, lu milih gelas kan nih. Ini ada ini juga gelas sama gantungan lucu kunci UFC. Kelihatan itu ya? Buat Nami. Enggak, buat lu juga ada. Udah kasih deh. Glove-nya ini sih apa? Glove-nya si ini, gue tahu lagi yang maksud lu apa? Iya. Ini kan yang kecil kan? Iya. Yang pernah dicium Mike Tyson. Iya. Ini Hasbullah. Iya, Hasbullah. Tapi lu tau gak Hasbullah pernah dicium Mike Tyson karena Mike Tyson kira itu anak umur literally 6 anak tahun. Padahal dia umur 28 tahun dicium-cium Mike Tyson. Ini opening Radio Tombur kan ada guanya dan mejanya masih kosong. Ini atribut pertama nih, atribut pertama. Kalau G dapat kaos UFC 309 New York putih tapi warnanya aman bro. Emang kenapa sama putih? Gua kira lu gak suka warna putih. Suka gak sesuka yang gak sebenci lu sama warna-warna terang sih Mal. Gua masih suka warna terang kok. Oh masih suka ya. Karena kalau misalkan Kemal tuh jangan kasih warna terang nih. Warna putih ini gak ada nih. Ada gak di rumah lu baju ini? Bang gak ada putih-putih. Kata Yumi gak ada juga kan. Gini gak ada. Bang Kemal kalau lebaran gitu pakai baju putih gak apa tetap hitam? Enggak, ada baju gamis yang warna biru gelap. Sama itu pun biru gelap ya? Iya, biru gelap. Kalau gue yang kiri. Iya. Sama aja kayaknya sama kiri kanan. Iya. Iya, itu dia. Jadi ada dia itu ya. Ini lucu. Jangan mulai berantem begini, Bang. Iya. Lu masih ini sih. Dia mah gak berterima kasih. Gila. Ini lu cari di Jakarta gak ada bro. Gak ada, tapi mungkin adanya di Madison Square Garden. Iya. Mungkin bisa bikin kita kayaknya orang Indonesia ya. Bisa juga sih. Tapi tinggal ininya aja sih, copyrightnya doang ya. Pasti ya, nah gitu. Itu ada oleh-oleh dari saya untuk G Pamungkas dan juga Sardo. Di Indonesia juga bisa bikin gini, tapi di sini ntar ada tulisan G Printing, nomor segitu sih. Atau ini kan kita kan ini sama kayak logo kita nggak sih? Iya benar, podcast Duel UFC ya sama. Nah gitu-gitu. Jadi memang gua pas di sana merchandise sih rata-rata umum aja sih. Bagusan merchandise Radio Tempur bener. Ini kan gua pakai John Jones. Goks ini guys. Iya itu ini ya Radio Tempur ya. Kalau di gua rilis guys. Apa si Venom. Iya parah ya kita nggak dikasih. Bentar lah. Oh katanya nobar akhir tahun kan pas tuh 3. Jadi ya. guys, ini gua bocorin ya. Rilis merch pertama Radio Tempur itu era Golden Age-nya UFC Lightweight. Oh iya. Okay. Yang membuat gue bikin akun Radio Tempur dan membuka pintu
MMA ke masyarakat umum, yaitu Conor McGregor, Khabib dan Tony. Jadi bilangnya Trinity of Lightweight Golden Age Trinity gitu. of Lightweight. Ya itu ini baju Khabib, Tony sama kalau untuk Conor. Tony sama Conor depannya mereka, belakangnya tatonya. Kalau Khabib depannya Khabib, karena dia nggak tatoan, belakangnya recordnya 29 kill streak. Nah, gue yang Khabib. Nah, lu pakai Khabib, lu pakai Conor, gue pakai Tony di Next Nobar. Iya, karena dia kan Conor McGregor banget. Boleh. Iya, nanti buat Next Nobar 310 ya. Pembenci Dagestan kan Bang Ge. Kenapa lu bikin? Framing. Tapi diserang kasihan kayak pembenci gue gak apa-apa Dagestan. Agama gak anjir lu. Pantesan gak sholat Bang. Tapi kocaknya gini ya. Awal-awal UFC itu, episode awal itu Kemal tuh sukanya tuh sama justru yang tampol-tampolan. Oh iya, seiring berjalannya waktu. Iya, seiring berjalannya waktu tiba-tiba Kemal itu berubah ke Charles Oliveira. Sedangkan gue yang awalnya itu sukanya submission gitu, terus berubah jadi suka kayak si Pereira kayak Pereira. John Jones itu kan gue suka kan gara-gara dia ada sikutnya, tapi kan ada juga grapplingnya. Dia kan ngabisin lawan ground and pound mulu. Iya yang si kemarin. Nah itu menarik tuh soal nobar kemarin, bukan nobar, soal dan belum kelar gue. Dan Sardo yang awalnya itu dia itu gak suka sama pertarungan perempuan. Awalnya gak suka kan? Arahnya ke situ. Iya, sekarang dia malah benci. Tetap. Wah, enggak, sekarang dia suka banget. Kan kemarin dia Vivian Araújo banget katanya. Oh iya. Si paling tahu tuh. Gue gak bisa bedain sama parah. Vivian Araújo gila. Yang dibuin satu Madison Square Garden. Dibuin gimana? Ya, Vivian dibuin. Kan yang dibu Bonico sama Vivian. Yang Rufi enggak, Jim Miller mereka semua. Nah, ini makanya nih gue ceritain sedikit nih ya. Iya, coba. Soal Madison Square Garden ya. Reporter lapangan. Kalau tadi kan lu singgung soal tampol-tampolan dan submission kan. Iya. Gue tuh baru sadar kalau kita nonton kan kalau kita kemarin nonton live itu yang Holloway sama Korean Zombie kan kita agak depan gitu ya. Iya. Jadi kita bisa ngelihat gerakan submission dia ngapain tanpa kita harus ngelihat layar di atas. Kalau lu? Nah, waktu di New York kan agak jauh sedikit, tetap di bawah tapi jauh. Sehingga ketika Oliveira itu lagi submisi lagi nge-take down si Chandler, gua nggak tahu aktivitas dia tuh lagi ngapain. Dia lagi naik ke choke atau dia lagi berusaha apa, sehingga kita tuh harus lihat ke atas, lihat layar besar. Baru kita kelihatan semua, baru semua penonton teriak. Gue baru nyadar kenapa kalau nonton boxing live lebih seru ketimbang MMA menurut gue ya, karena boxing kelihatan aja posisinya. Tangannya selalu lebih tinggi. Iya, selalu kan kita nggak ada submission kalau boxing kan. Jadi sehingga kalau nonton boxing itu kita mau nonton dari sudut yang jauh, mau nonton dari sudut manapun, ya kelihatan nampolnya. Dan ngaruh nggak kalau keadaan ringnya lebih tinggi juga? Iya, lumayan cukup ngaruh juga. Nah, bedanya sama UFC. Ketika lagi di ground, kita nggak tahu mereka tuh lagi ngapain. Plus kan karena nggak ada komentator, jadi kan kita nggak tahu kayak ini mau ngapain nih gitu. Ada satu pemenang namanya Irsyad kan. Irsyad tuh sampai gue pertama kali sih nontonnya apa yang kurang ya. Ternyata nggak ada suara komentator. Sehingga ketika nonton orang lagi submission, kalau kita yang sering nonton kita tahu, wah ini mau naik ke choke, ini mau triangle arm nih, ambar triangle choke, mau gitu. Jadi kita tahu ini mau gilitin nih. Nah dia nggak tahu. Sehingga penjelasan komentator tuh sebegitu pentingnya untuk dia nonton gitu loh. Nah jadi pas nonton live itu, bang, Mal itu ngapain? Nah ini dia mau si Oliveira mau triangle arm nih, ntar hampir dapet nih Chandler nih, tapi lepas tuh itu belum kena tuh, belum kekunci banget, masih bisa lepas nih. Jadi gue yang jelasin. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang untungnya memang kalau nonton asli ini, kalau Amerika gue gila sih sama apresiasi mereka tuh terhadap sport apapun seantusias itu ya. Nah ya saking antusiasnya makanya begitu ada pertandingan yang boring kelar. Kayak Vivian Araújo. Habis itu. Standarnya New York beda. Gak ada yang nonton, semuanya ngobrol, semuanya diam hening. Abis itu kan dia tempat tidur-tiduran tuh. Yang kayak si Pennington kan. Wah itu teriak abis dibuin semua orang. Beda kan satu Madison parah. Dan wasitnya beda bang, kemarin tuh cepet. Jadi tiduran dikit suruh berdiri aja karena udah disorakin. Iya karena udah disorakin. Karena gak tahu ya, efek ada Donald Trump kan presiden udah. Bener. Terus efek ada Elon Musk di samping Donald Trump. Itu Donald Trump datang entrance-nya wah bener-bener satu American Badass. Wah itu satu Madison Square Garden meledak seada-adanya. Donald Trump masuk kan ada entrance-nya kayak Smackdown gitu kan. Dikasih lagu itu bener-bener di waktu nobar ada dilihatin. Ada. Kita lagi mau ngisi terus Donald Trump terus pakai entrance, terus si Bang M
kan dia pecinta WWE kan, dia tahu katanya dipakai lagu American Badass. Iya. Udah kita nontonin, gokil. Ya itu pecah banget sih emang sih, dan itu posisinya kan Donald Trump tuh lagi presiden banget kan, lagi Ya, jadi baru baru terpilih gitu. Jadi beda banget atmosfernya pas Donald Trump datang, sehingga kayak ada guilty pleasure ketika pertandingan boring gitu. Paham. Gue tuh ngerasanya kalau Vivian kan gue nggak tahu kenapa Amerika tuh cinta banget sama Jim Miller kan. Jadi ketika Jim Miller menang ronde 1 doang yang dicok kan, itu tuh bener itu teriak banget. Satu Madison Square Garden sama Jim Miller karena legend. dia legend Bang, bayangin. Iyalah. Dari UFC 200 200. Iya. Sekarang udah UFC 309. Iya. 109 UFC lewat, dia masih ada anjing. Dan menang lagi kan. Jim Miller tuh emang bener-bener diiniin sih di apa ya. Dan gue juga fakta menarik ketika gue lagi nonton weigh-in, ternyata lebih banyak fans Miocic ketimbang Jon Jones di Amerika. Jadi pas Miocic semua orang tuh teriak, tapi pas gitu. Iya Stipe, tapi pas Jon Jones itu ada yang huin, tetap ada. Mungkin karena kasus-kasus dia kali ya. Iya, karena attitude-nya juga. Iya, Jon karena Jones attitude-nya apa segala macam. Makanya begitu lu perhatiin deh, begitu dia jalan di lorong itu full senyum kan Jon Jones, nyapa. Lu perhatiin kan? Iya. Karena dia tahu bahwa dia tuh dengan attitude dia cukup dibenci di Dia Amerika. lagi pasang branding orang baik. Orang kan baik, soal itu. Nggak, sebenarnya udah lama. Kalau misalkan gue kasih tahu ya, Iya. pernah ngeliat gak footage Jon Jones yang DUI, yang driving under influence, yang mabuk? Oh ya. Dia lagi nyetir, terus kan diberhentiin sama polisi, terus bilang, ngapain Pak? Enggak, gue lagi nyetir aja. Gue tadi ketemu sama orang homeless, terus giving some love, apa gitu-gitu. Tapi pas dilihat belakangnya ada botol bir, terus ada botol minuman, terus ada sampah banyak banget tuh. Terus disuruh jalan yang kayak gini. Ya biar lu ngukur Dia mabok banget gitu. Jadi kayak emang udah fake. Jon Jones sebenarnya fake. Ini aja orang inget yang dia habis ngalahin Rampage Jackson apa siapa gitu atau ini. Iya. Jadi kan abis menang. Terus kedengaran tuh si Greg Jackson ngomong, "Smile for the camera, Jones, smile for the camera." Terus dia langsung segitu. Soalnya masih insting pembunuhnya belum lepas kali ya, masih. Iya. Ini. Yang kemarin dia makanya full senyum tuh. Begitu weigh in sama ini senyum aja, karena dia tahu dia tuh lagi posisinya tuh sebenarnya lagi dibenci. Bang, bayangin post fight interview itu udah kurang politisi apa, kurang Tapi pinter dia tuh. Iya, yang kata-katanya yang dia bilang ada Donald Trump kan mereka aja God Glory Gospel gitu kan. Iya. Jadi walaupun banyak akhir zaman di sana, tetap aja Kristennya tuh harus diinin kalau pengen dapat pendukung gitu. Iya, Dia kan benar. ngomongnya, "I'm glad to be an American citizen. I'm glad to be an Christian American citizen." Gitu. Ya langsung Kristen, iya bener. Dia langsung ngomong kayak gitu kan, langsung Kristen. Karena memang dia tahu dia itu posisinya dibenci, dan dia mau ngambil alih sukanya warga Amerika dari situ dong. Gue nyadar tuh pas di situ, nih Jon Jones apa yang beda ya? Gue bilang ya, oh ternyata senyum, sekarang lagi murah senyum. Gue bilang, kok senyum sih gitu-gitu. Gue nyadar tuh. Selalu murah senyum. Bayangin aja Iya. ditanya, gimana pendapat lu tentang Tom Aspinall? Saya ingin mendedikasikan waktu ini, kesempatan ini untuk berterima kasih pada Jesus Christ atas berkat yang dia berikan kepada saya. Karena orang nggak bisa bilang, kok malah ini? Ya kita salah kan kalau ngomong kayak gitu. Iya. Kok malah bahas agama? Ya kita juga jadi ya udah harus dengerin gitu kan. Iya dan Tom Aspinall begitu disorot ya cuma gini-gini doang kan, Iya, Tom Aspinall kan. Tapi memang ini ya kayak Bonikel itu kan Vivian udah pasti dibuin satu Madison Square Garden. Apalagi pas Bonikel kan nggak ada sesuatu yang mengancam kan. Di samping gua ini pecinta Bonikel garis keras. Kayaknya dia ngikutin dari NCAA. Entah dia ikut satu kampus atau apa, pokoknya Bonikel. Pokoknya dia sebutin alma maternya Bonikel terus lah. Anjay. Di samping gua persis. Terus kita ngobrol dia ngobrol berempat rame-rame sambil minum bir gitu. Tiba-tiba gua ngobrol kayak zero takedown. Maksudnya Bonikel tuh nggak ngapa-ngapain. Terus dia langsung ngomong ke gua, iya padahal dia tuh NCAA champion gini-gini. Kok nggak ada takedown sama sekali? Kayak asli banget itu gue frustasi nontonnya, kayak misalkan oke, dia nih mau cari aman gitu kan, soalnya Paul Craig ya Magomed Anklev aja dikunci gitu kan. Ya udah at least tembaknya pas detik ini, kayak pas ronde ini 3 pas udah dibunyiin 10 detik tak take down kayak sekali gitu kan, supaya nggak ada anjing. Iya. Dan itu orang gak tahu, dan itu orang yang dibilang mau ngalahin Hamzat kayak gitu tuh. Iya makanya, jadi kan langsung komen, gue baca komen, ya ini mah sama Kamzat diayam-ayamin bang, gitu. Tapi memang Bonikel itu gue nggak tahu kenapa di situ pas gue lihat langsung live, dia tuh memang takut banget sih mau take down Paul Craig tuh, kayak takut gitu. Nah puncak dibuin satu Madison Square Garden ketika post fight interview.
Karena kan ditanya sama Joe Rogan, lu mengecewakan nih gitu. Maksudnya nih dibuin satu Madison Square Garden kan, lu gimana? Enggak, gue biasa. Dan dia nggak ngerasa bersalah juga apa segala macam. Dia bilang buktinya berdarah tuh si Paul Craig, dia masih membela diri gitu. Iya, makanya dibu gitu. Kan satu, gua nggak tahu deh kedengaran nggak pas di TV overrated, digituin terakhir. Overrated, digituin satu Madison Square Garden, overrated gitu. Gua nggak dapat rekamannya, cuma diterakin gitu. Kedengeran tuh ya di pas nobar bola ya. Diterakin dong. Tapi si Bo Nickel nih pintarnya adalah coping mechanism dia kreatif kalau menurut gue. Jadi post fight interview post-fight press conference ditanya, gimana pendapat kamu tentang penonton Madison Square Garden yang kecewa sama kamu? Saya bilang, enggak kecewa kok. Tadi mereka mengulu-ulukan nama gue. Mereka gini, bo gitu kan, maksudnya bu gitu. Bo, gue gak pernah nama gue dipanggil sepanjang itu katanya. Gue gak pernah nama depan gue dipanggil sepanjang itu. Iya, tapi memang pertandingannya, wah gue kaget sih begitu. Ada Donald Trump pula di Madison Square Garden gitu kan. Itu tuh bener-bener kayak, kok begitu sih Bo Nickel mainnya. Gue gak ngerti sih maksudnya kenapa Bo Nickel ini, oke, dia undefeated ya. Secara rekor dia still undefeated. Dia tetap top prospek number one, nggak number one juga sih sekarang, intinya top prospek 10 besar dia ada di top prospek. Kan kita waktu itu pernah bahas top prospek 10 besar siapa. Bo Nickel kan selalu ada namanya tuh, Bo Nickel. Gue lupa waktu itu dia nyebutin siapa ya, tapi intinya Bo Nickel ini selalu ada. Tapi akhirnya gitu doang udah. Dia udah minta maaf di UFC 300 ya kan, minta maaf lagi di UFC 309, udah nggak belajar aja. Iya tapi ya begitulah kalau orang yang terlalu invest sama perusahaan sama UFC gitu. Dibikin brandingnya undefeated, rekor tidak terkalahkan waktu gulat di college wrestling. Jadi orang berharap penuh sama dia gitu. Padahal ya kalau apa yang dia bilang ya benar-benar juga yang dia bilang. Saya ini ngelawan orang yang turun dari light heavyweight ke middleweight dan saya bisa bikin dia berdarah gitu-gitu. Ya sebenarnya nggak salah gitu. Nggak salah ya. Ya karena itu dia UFC udah bikin kita terlalu berharap sama dia. Sama Bo Nickel. Tapi lu nonton gak? Gua enggak, kan gua di pesawat. Iya di pesawat. Tapi semoga itu tuh cuman ini aja ya, bukan downfall-nya tapi kayak stage fright gitu. Itu kan emang gak bisa dipungkiri loh. Gak ada yang bisa siap untuk tarung di Madison Square Garden ditonton sama Donald Trump dengan audience yang eksplosif dan sehidup itu. Jadi pasti ada stage fright pastinya. Iya. Dan gue tuh pernah diceritain ya, ini ngomongin all athlete ya, maksudnya secara garis besar. Kalau lu udah main kayak di UFC, NBA, atau lu main di Liga Inggris Premier League gitu, sebenarnya tuh pasti ada orang yang nggak jago atau apa segala macam. Cuma mental mereka itu nggak bisa kita kayak, lu tuh nggak jago ya? Enggak, gue paling jago. Iya emang dia selalu mental, lu walaupun di pemain NBA lu duduk di bangku cadangan, lu tuh tetap pemain terbaik dunia bro. Maksudnya tetap mental lu tuh. Gue waktu itu di siapa ya? Gue ngobrol sama siapa? Intinya ada menginterview pemain cadangan NBA, ditanya, lu kan cadangan banget nih, nggak main-main. Lu merasa diri lu jago nggak? Enggak, gue paling jago kok. Gitu. Iya, emang harus kayak gitu bang kalau udah level dunia. Jangankan NBA yang jelas-jelas puncak top of the food chain-nya basket sama UFC top of the food chain-nya UFC. Iya. MMA. JK Saragi aja mentalnya gitu bang. Itu yang bikin gua rasa ya, bikin dia lebih beruntung dibandingkan fighter-fighter Indonesia lain bisa jebol sampai UFC karena mentalitas dia ngerasa gue paling jago gitu. Itu namanya tuh bukan arrogance tapi sebenarnya itu namanya PMA. Positive mental attitude gitu. Iya, jadi dia ngomong terus, dia secara langsung dia itu ingin membuat orang lain percaya dan secara tidak langsung dia ingin membuat dirinya percaya. Insecure-nya mah ada, cuma dia ngomong kayak gitu supaya ya semesta mendengarkan dan mengamini apa omongan dia gitu. Jadi kalau ngomong sama si Bang JK kan jangankan itu beres dia debut di UFC, padahal kan dia kalah kan dari Ansul Jubli. Terus untuk pertama kalinya tuh 30 tahun UFC berdiri ada orang runner up di Road to UFC malah dikontrak cuma dia doang kan karena pasar Indonesia. Jadi dia membuktikan tuh dia menang tuh di debutnya waktu lawan orang Brazil itu. Terus ditanya gimana kalau lu rematch sama Jubli, dia kan bilang gue makan tuh si Jubli kalau gue rematch juga. Gitu harus tetap punya mental. Iya. Cuma kan di Indonesia nggak siap kayak gitu. Malah orang bilangnya, lu yang rendah hati dong Bang JK, lu kemarin habis dikalahin gini. Kayak ini kita bertiga kan dibilang atlet enggak, tapi kan kita emang pernah ya hampir ke situ lah. Lu tapi lu banyak sih. Lu pernah jadi apa sih, bola atau basket? Lu kan taekwondo, gua taruh derajat. Kalian pernah enggak pas lagi bertanding gitu ngomong di kaca? Pernah nggak? Kalau gue nggak pernah. Supaya gue paling keren, gue paling jago nih. Bisa nih gitu. Pernah nggak lu? Pernah. Kalau itu pernah. Pernah. Nah kalau gue tuh
Gak pernah gue pada saat itu. Nah masalahnya mungkin ada beberapa orang yang gak pernah melakukan itu juga. Tapi kalau di Amerika itu semuanya kayak gitu. Lu nonton film-film selalu ada gitu kan. Kayak ya lu bisa kayak gitu. Emang udah kulturnya jadinya. Iya nggak, makanya gue jadi nyadar kalau Bonica nggak bisa menjelekkan diri dia sendiri. Iya. Emang dia tetap ya walaupun kayak gitu-gitu dia still undefeated kok. Iya, makanya, secara rekor. Makanya kalau dibilang tadi dia nggak salah karena kita berharap terlalu besar aja. Iya, dan si yang pemenang satunya nih, yang pemenang dari Mola Polytron ini kan yang berangkat itu dia itu pencinta Smackdown juga kan. Ternyata dia bilang kalau kan dia baru pertama kali nonton live dan dia tuh nggak suka terlalu banyak nonton, dia nggak memantau semua fighter UFC, dia cuma gue lupa dia tuh suka siapa ya, Pereira, pokoknya sekarang dia suka Pereira banget. Terus gue nanya ke dia, gue bilang gimana lu terhibur nggak sama tontonan UFC ini? Ya kalau boring, agak boring sih memang. Terus gue bilang karena di UFC tidak ada settingan. UFC itu real, win still a win. Maksudnya orang dia nggak peduli penonton terhibur, entertain atau enggak. Kok menurut gue tetap gue harus ngejar rekor, gue harus menang. Walaupun menangnya memalukan, ya win still a win gitu loh. Makanya Chandler langsung take over kan begitu. Lu nggak entertain sama gua nih, dia langsung ngomong gitu kan. Karena Chandler nggak peduli menang atau enggak, penting menghibur aja. Langsung dibalikin warga Amerika tuh langsung tepuk tangan kan ketika di situ kan. Makanya memang pertandingan Oliveira sama Chandler sejauh ini memang di card itu yang paling menghibur mereka. Dan dapat juga fight of the night. Nah, ini gue tuh pengen ngomongin soal, gue pengen nanya banget nih, penasaran banget. Tapi sebelumnya, gue pengen nanya deh, ini kita episode berapa? Kayaknya 61, 62. Berarti udah 60 episode. Mohon maaf banget ya, ini pertama kalinya. Gue pengen berak. Oh jadi lu pengen berak ya? Tadi kameramen nengok-nengok. Lu gak denger gue kentut itu tadi. Iya, apa itu kentut ya? Jaga ekspresi Bang Kemal aja udah berusaha menutup. Iya, gue udah berusaha. Kayak gue pengen berak, gue ngeliat anjir menit masih 20 nih. Masih setengah jaman lagi. Mal kita nantiin dulu boleh gak Mal? Boleh. Berarti kayak berak dulu teman-teman. Ya, Ge sudah kembali dari berak. Bukan Sardo juga berak tadi. Enggak, lu bisa-bisanya. Berdua. Ini namanya podcaster magang. Masa sih lu gak pernah Mal kayak gitu? Intern. Yang berak di tengah-tengah syuting? Nggak ada. Bang Kemal berak on the spot aja langsung. Sambil ngobrol udah keluar aja. Ngomong-ngomong berak on the spot itu gimana Chandler jadinya? Oh iya, nyambungnya gitu sih. Chandler juga hampir berak di oktagon karena musuhnya jago. Tapi maksud gue gini, itu kan semua kan pastinya kan itu ada Donald Trump. Ya, semua orang Elon juga Musk, tahu kan. Ada Donald Trump, Elon Musk, dan mungkin kebanyakan juga kalau gue dengar dari lo juga, ya itu isinya tuh kayaknya supporter Trump juga banyak gitu kan. Banyak. Chandler kan apalagi kan. Iya. Itu tuh gimana tuh? Pas dia masuk aja itu gimana? Nah jadi sebenarnya Oliveira ini kan dicintai warga Amerika, Ge. Betul. Jadi waktu weigh in aja semua orang tuh, dia tuh ada chantnya Oliveira sendiri, gue lupa apa, pokoknya entah Du Bronx-nya atau apa, pokoknya ada chantnya dia sendiri buat Oliveira gitu. Nah Michael Chandler ini ketika weigh in dia itu dibuin semua orang. Oke. Karena ada gitu, dia dibuin semua orang. Oliveira masuk itu diteriakin satu. Lu bayangin ya, weigh in aja itu sold out loh, full. Teater kan dia bentuknya kayak gedung teater gitu kan yang di weigh in di Madison Square Garden juga. Itu tuh full sold out. Gue bilang kayak anjing, orang weigh in doang aja. Weigh in tuh paling berapa menit sih acaranya gitu. Cuma kayak this is the undisputed gitu-gitu doang, terus datang John Jones-nya gitu, nggak ada ngapa-ngapain. Itu sold out. Nah pas Chandler masuk itu dibuin karena orang cinta banget sama Oliveira kan. Nah menarik ya kalau lu perhatiin, ketika Chandler masuk oktagon hari H, dia bawa apa? Bendera Amerika. Si anjing pinter banget. Jadi dia tahu gue kalau masuk gak bawa bendera nih, gue dibuin nih. Tapi gue bawa bendera Amerika. Ini orang Brazil, bro. Iya. Kalaupun mereka benci gue, at least mereka cinta yang gue bawa. Iya, negara. Jadi ada momen ketika dia muncul, dia bawa bendera itu tuh kita tuh mau buin dia. Tapi begitu dia, mau bendera. Nggak bisa, karena dia bawa bendera Amerika. Mau patriot, langsung patriot. Iya, langsung jiwa orang Amerika ini langsung, wah anjing, ya benar juga Michael Chandler kan represent kita. Ini kan orang Brazil. Tapi gue ngelihat sendiri Oliveira depan mata gue yang salaman sama cornerman. Akhirnya gue bisa lihat sendiri tuh. Respect. Iya, emang dia memang segitu dicintainya sih sama warga Amerika ya. Keren dia tapi dikatain juga kan. Ada yang kesel juga, nih orang anjing juga 16 tahun di UFC nggak mau belajar bahasa Inggris gitu kan. 16 tahun loh, kalah wajib belajar. Iya kan? Iya, dan dia pernah feather, dia pernah apa lagi? Iya. Pernah welter tapi ya. Di satu sisi, ya itu nunjukin juga bahwa untuk dicintai nggak perlu jadi orang lain.
Iya. Dia nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa dicintai sama orang Amerika sampai disorak-sorakin gitu kan, du Bronx gitu. Ya walaupun memang nonton Oliveira yang sekarang sama nonton Oliveira sebelum dia kalah beda banget sih auranya ya, lebih ke auranya ya. Kalau dulu waktu masih dia yang masih menang-menang, ketika Oliveira muncul itu kayaknya auranya tuh kayak wah, God of Submission. Iya, dan ketika udah di bawah udah kayak mampus tuh orang, mampus lo bakal diotak-atik sama Oliveira gitu kan. Iya. Jadi memang ini pas yang Oliveira sekarang nontonnya udah kayak ya mungkin karena udah kalah 2 kali kali ya. Udah kalah terus habis itu udah jadi auranya kurang aja gitu. Kalau gue sih berasa sih kalau dari gue ya gitu. Emang lu nonton kayak Oliveira sempet lu? Kagak, kan gue di pesawat Kagak semuanya. maksudnya nonton highlightnya nggak? Oh, highlight nonton. Udah wajib itu. Nonton dari mana-mana gue. Iya wajib tuh ya. Wajib itu kan ada yang mau di apa? Dia bantingan judo ke si Chandler ngekontra pakai kaki, terus diputerin kan kakinya si Chandler, gila itu bener-bener groundnya slick banget. Cuma itulah banyak banget yang komentar bahwa Michael Chandler nih orang jadi ngerti kenapa Dustin Poirier yang kita kenal orangnya baik itu benci banget sama Michael Chandler. Karena emang sekotor itu mainnya. Jadi kan kemarin grab ini gerbang, terus sarung tangan Oliveira sampai bilang sit ini sit. Cuma wasit itu juga kayaknya itu banget anjir, maksudnya Amerika banget gitu. Kalau ini bisa bikin menang fighter Amerika, kenapa enggak ada Donald Trump nih gini. Yang ini loh yang si Oliveira jatuh terus kepalanya dipukul sampai berapa kali? Belakang lagi, iya, 5 kali lebih kali. Tapi katanya udah boleh ya sekarang mukul belakang ya? Gak boleh, selamanya gak akan boleh bang. Gak boleh. Yang boleh yang 12-6 elbow itu. Iya. Nah itu 12-6 kan? Ya, jadi waktu John Jones waktu John Jones main ronde pertama itu satu stadion teriak 12-6, 12-6. Sumpah. Anjir, mau ngeliat Stipe dibunuh. Iya, tapi memang itu kan mukul belakang kepala. Gue sempet notice tuh dia mukul buak kan. Wah anjing kalah nih Oliveira, kalah nih KO nih. Tapi itu penonton bilang, gue ngobrol sama yang sebelah gue, dia bilang itu kok boleh mukul belakang kepala. Katanya dia bilang new rules. Gue kasih, emang new rules? Enggak ada kan? Emang gitu. Dan pas di post fight press conference juga di notice hal itu. Gitu. Emang sekotor itu, cuma ya balik lagi. Michael Chandler nih pinter kayak gini. Pertama, walaupun gue nggak tahu ya itu ada di pikiran dia atau enggak. Dia tahu ini di Amerika, dia tahu ini ada Donald Trump, dia tahu ini orang pendatang, dia tahu dia dicintai UFC. Jadi dia mau main sekotor apapun pasti dibelain gitu. Itu pertama. Kedua, ternyata dia udah main sekotor apapun dia masih kalah nih. Terus gimana caranya gue kalah tapi tetap menjual? Yaitu jangan sampai kalah finish, jangan sampai KO, jangan sampai dikunci. Jadi yang penting bawa decision aja. Terus ketiga, gue kalah nih tapi kira-kira apa yang bisa bikin gue menjual? Ya udah di pos pakai ini aja pas terakhir tuh yang dia banting-banting. Dia tahu dia ngebanting gak bakal ngelepas, cuma kan bikin kita ini kan teriak semua kan. Di Broborg saya nobar pada gitu kan. Di Amerika juga gitu. Adesanya juga gitu kan. Iya, go. Terus yang keempat adalah dia call out McGregor. Menurut gue itu pinter banget. Kenapa? McGregor ini udah lama gak tanding, udah beratnya gak karuan, udah kerjanya mabok-mabok, terus sekarang lagi ada masalah legal suit gitu kan. Tapi dia masih ada desire buat balik lagi. Kalau dia balik lagi lawan orang yang prime, dia takut itu bakal ngerusak ininya kan, legasinya. Tapi kalau harus balik lagi ngelawan orang yang udah 4 losing streak, orang tua 4 losing streak, pasti tertarik kan si Conor McGregor. Si Michael Chandler gak mikir dia bakal menang lawan McGregor atau enggak. Yang penting jadi aja tuh pertandingan, duit gue udah gak habis-habis gitu. Dan yang penting entertain aja kan dia bilang. Yang penting gue mau entertain aja. Tapi memang ya si pertandingan itu Oliveira itu memang menurut gue di situ art of submission tetap kelihatan gitu. Dari dia ngunci-ngunci di bawah, gue sampai pas ke atas anjing udah dapet nih. Dan itu tuh bener-bener yang kayak wah nih dapet nih. Ternyata enggak, ternyata Chandler masih masuk tangannya kan. Wah nih dapet nih. Dan gue senengnya nonton live itu sama kayak kita nonton nobar. Jadi ketika kita tahu ini trik hampir masuk, semua orang teriak. Oh, excited berdiri. Semua ya. Wow, anjing kekunci. Tapi begitu masuk tangannya Chandler duduk lagi. Ya iyalah. Tapi kelihatan maksudnya orang ngerti paham nonton, gitu, paham. Dan itu satu Madison berdiri. Suara pukulannya kedengeran banget Gak sedengar kita waktu Max Holloway Max Holloway tuh depuk gitu. Enggak, tapi pukulannya John Jones tuh yang waktu kakinya masuk itu kedengeran banget. Yang kaki mau nendang Chandler itu kita wow sampai gitu. Itu ngapain itu? Itu apa? Baru lihat replay. Wow.
Itu benar-benar ini apa namanya kedengaran satu Madison Square Garden pukulannya Jon Jones. Nah itulah kenapa kalau nonton heavyweight tuh emang suaranya buak itu kedengaran banget bro. Kita waktu nobar kan ngeliat si Paul Craig terus nanya Paul Craig main di berat apa? Light heavyweight, tapi turun ke middleweight gitu kan. Cuma tetap aja pas tandingan beratnya balik lagi tuh ke light heavyweight. Light heavyweight itu kan berat di 205 pounds, sekitar 93 kilograman lah. Terus teman gue tuh sih ada 93 kilogram kan badannya gitu. Kayak sama-sama 93 kilogram tapi makhluk yang berbeda gitu kan Paul Craig sama dia gitu kan. Iya, gede banget Paul Craig ya. Gue bilang kan anjir ini kayak titan gitu kan, maksudnya oktagon aja dia masih di atas, iya kan di atas. Terus gue bilang lihat ntar duel 2 titan Jon Jones sama Stipe itu makhluk gak masuk akal itu. Itu kenapa apa MMA lokal nggak pernah ada heavyweight karena ya kita by nature apa nggak ada berat untuk heavyweight kan, kita badan orang Indonesia heavyweight kita lightweight kali ya, light heavyweight kan kita berat kita kan nggak nyampe ke sana, tapi kalau orang-orang Amerika sana kan gede-gede dan ditunjukin kan Jon Jones sama Stipe anjir udah kayak raksasa itu, udah kayak 2 King Kong gitu di atas ini. Iya, dan memang Paul Craig tuh begitu masuk anjing gue langsung notice gila gede banget Paul Craig ya. Terus Bonikel masuk kayak hah kok begitu sih? Ini kok satu kelas berat emang? Iya kayak hah gitu. Soalnya kan ada yang catchweight kan, yang Rufi, Mauricio Rufi kan catchweight. Karena kan nggak ada weightnya nih, jadi nyari gitu. Makanya dibilang orang tuh ngomong ini nggak catchweight aja nih kayaknya gede banget Paul Craig bah. Begitu masuk Jon Jones sama Miocic, buset. 2 King Kong. Orang sampai apa tuh yang Irsyad tuh sampai nanya berapa tuh tingginya 64 64 gila. 6'4". Iya, dua-duanya tuh sama-sama 64 gitu. Anjir, ini gede banget sih. 6.4 tuh. Iya, berarti sekitar 190-an kan. Lebih dong. 180-an ya? Enggak, lebih. Kalau 64 sebentar. 65 yang lebih ya. Michael 65, Jordan 66. Kan. Iya benar, 180 190. Michael Jordan kan 6'6". 6'6", ya satu kan Michael Jordan hampir 200. Iya, Michael Jordan 6'6". Tingginya banyak. Dan ini gak cuma tinggi, mesin pembunuh. Iya makanya kan. Gila. Walaupun sebenarnya kita kecewanya sama Jonnya, bukan kecewa sih. Gue udah bilang sama yang orang Mola ada satu kan cewek Brenda sama yang Irsyad ini. Nonton Jon Jones nih jangan mengharapkan akan ya mungkin cepat kelar juga bisa. Cuma dia nih jago nyicil. Gue bilang gitu. Jadi ya dinikmati aja sampai mungkin ronde 3 ronde 4 baru ada finish nih. Gue bilang gitu kan. Terus benar kejadian dong ronde 3 baru finish. Nah, orang komennya nggak gitu. Orang komennya kayak harusnya lawan orang tua kayak gitu udah letoy mah ronde 1 bisa kelar nih Jon Jones nih lama. Tapi itu membuktikan bahwa style Jon Jones emang begitu aja udah. Pertama style Jon Jones emang begitu, dan kedua itu Stipe bro, setua-tuanya Stipe dia nih greatest heavyweight of all time anjing, heavyweight terbaik sepanjang masa gitu. Jadi nggak mungkin bisa nyicil ronde 1 walaupun ada momen tuh ronde 1 udah menang tuh. Gitu. Udah di ground and pound tapi udah sobek. Iya. Tapi masih berdiri, maksudnya masih berdiri. Emang sekuat itu sih. Ronde 3 sih momennya tuh ketika tendangan itu juga tendangan itu kan walaupun mirip KJ sama Pangalila ya. Gue bikin reels ya. Soalnya tendangan ke perut tuh emang bahaya banget ya. Tapi memang bayangnya Stipe yang tadinya kita pikir ronde 1 lewat nih udah di ground and pound, masih berdiri. Ronde 2 kan juga dapat tuh Jon Jones. Telak strike. Yang strike itu ya. Yang dia sampai mundur-mundur. Kita tuh sampai begitu dia mundur-mundur langsung berdiri semua tuh kan kayak wah ada apa nih. Ternyata nggak lewat juga. Tapi begitu tendangan perut dar. Pingsan bro. Dan gokilnya itu udah meringkuk kalau udah jatuh masih mau disamber masih Jon Jones. Iya emang jiwa penjahat. Makanya kan lucunya gini kan, dibilang minggu kemarin adalah minggu elderly abuse for legend gitu kan. Mike Tyson dipukulin ini, Jake Paul, terus Stipe Miocic dipukulin Jon Jones. Terus kan gue bilang cuma masalahnya Jake Paul sama Mike Tyson, Jake Paul masih bisa tega, masih bisa nggak tega. Kalau Jon Jones mana ada nggak tega? Ada orang udah jatuh masih mau ditampol. Walaupun Mike Tyson ada kesempatan tuh bisa uppercut dia menang tuh, tapi kan kelihatan nahan tuh. Scripted. Dan menariknya itu adalah kan di situ kan Aspinall juga nonton ya. Iya. Lu sempat lihat gak yang Aspinall tuh jadi ada video gitu footage yang bilang Aspinall kalau gue jadi Jon Jones sih I work the body using kicks. Oh iya, total kejadian. 5 detik kemudian Jon Jones langsung dia respect gitu, kejadian langsung. Enggak, soalnya tendangannya bener-bener tendangan muter gitu kayak. Dia cerita di post interview dia latihan sama pelatih taekwondo di Australia kan. Dia berlatih khusus untuk tendangan ini. Dia ngedrill nggak cuma dia ngedrill ini
ambidextrous, jadi kaki kanan nyala, kaki kiri nyala gitu. Iya. Gitu. Jadi Dan ini tendangan itu emang keren banget sih kalau lu lihat nonton langsung ya. Dia kelihatan banget gerakan-gerakannya pas ambilannya Jon Jones tuh terus dia balik tuh emang kita semua sampai tepuk tangan sih. Dan ini Bang, dia tuh bener kata si Joe Rogan, dia tuh emang diciptain untuk jadi heavyweight terbaik sepanjang masa karena nggak cuma IQ-nya yang jalan, posturnya juga mendukung. Itu reach-nya gak masuk akal anjing, dia begini dong, Stipe gak bisa masuk anjing. Nah ini yang menarik itu gini, petarung itu kan biasanya kan ada range-nya nih. Nah kalau yang gue tahu nih range tuh gini, ada tiga range itu, ada long range, medium range, sama short range. Jon Jones itu untuk orang tubuh tinggi, dia tuh kuatnya di long range sama short range, alias dia tuh kuatnya itu di kaki. Kalau dari jauh itu dia kaki, kalau dari dekat itu dia sikut, dia elbow. Makanya lu jangan pernah nge-clinch sama Jon Jones. Jon Jones kalau misalnya nge-clinch dia megang tangan lu gini. Nah, ini ditarik langsung masuk nih sikut. Iya. Dan jarak sikutnya adalah jarak pukulan orang-orang pada umumnya gitu. Iya. Nah, sedangkan ini kalau kita mengarah lagi kalau kita bandingin bukan Mas Stipe ya sama si Aspinall. Aspinall itu kan kebanyakan itu kan dia ngejatuhin orang, dia cepet, kuat. Tapi senjata utamanya kan tangan kanan kan. Blitz yang bener-bener jab straight gitu. Nah, itu tuh jarak menengah. Secara range ya. Secara range jarak menengah gitu, dan Stipe apalagi dia tuh gak takut untuk dicicil. Stipe sorry. Aspinall. Karena berkali-kali Aspinall tuh kalau kena pukul masih dilanjutin sama dia gitu. Jadi ya untuk orang kayak Jon Jones itu tuh nyebelin sih, apalagi umur 7 tahun lebih muda, badan on lebih prime, gede. on prime. Iya, dan heavyweight murni gitu. Iya, heavyweight murni. Kan kalau Jon Jones kan naik heavyweight bulking. Iya, dan ini ya kemarin tuh ada komen dari netizen kita, ini masuk akal sebenarnya menurut gua. Soal Aspinall, kenapa Jon Jones ini nggak berani ketemu Aspinall? Karena Aspinall ini selalu kan menang ronde 1. Dia tuh menangnya selalu cepet. Untuk seorang petarung itu sulit banget diprediksi. Betul. Jadi sulit dianalisis, tau nggak? Ini Aspinall kalau ronde 3 bakal gimana ya? Kalau ronde 4 gimana? Dan Jon Jones tipikal yang nggak finish di bukan intinya nyicil lah gitu. Sehingga ketemu Aspinall ini sulit di identifikasi gitu. Ini gimana gaya mainnya ya? Dan itu dia tuh diucapin juga sama Tom Aspinall dan diucapin dengan kata keren kayak gini. Jadi sebelumnya ada podcastnya si Gordon Ryan, Jiu-Jitsu terbaik sepanjang masa. Dibilangnya the GOAT, the king-nya of Jiu-Jitsu. Dia kan pelatih grapplingnya si Jon Jones. Dan dia bilang untuk orang sejago grappling, sejago Gordon Ryan aja masih belajar banyak hal sama si Jon Jones. Karena otak si Jon Jones tuh emang seencer itu. Emang otaknya didesain tuh bukan untuk mikir yang lain-lain, untuk mikir berantem. Dan si Gordon Ryan bilang Jon Jones itu benar-benar student of the game gitu. Jadi orang mikir kayak Jon Jones nih kesehariannya mabok dan lain sebagainya gitu, party gitu, narkoba dan lain sebagainya. Cuman itu tuh ya pas dia mau fight, setelah bertanding atau sebelum bertanding aja, pas lagi liar-liarnya gitu, nature binatangnya. Tapi kalau kesehariannya dia cuma ini kerja nonton pertandingan. Jadi dia study taping terus. Nah, terus itu udah terkenal di kalangan fans MMA dan di kalangan fighter juga. Dan si Tom Aspinall nge-mention itu. Si Tom Aspinall bilang kayak gini, gue tahu si Jon Jones ini student of the game. Dia nih selalu study taping, selalu belajar. Masalahnya dia gak bisa ngelakuin itu ke gue karena video gue yang tersedia cuman tentang gue yang mukulin kepala orang di atas kanvas, katanya gitu. Gak pernah kelihatan. Gak pernah. Aspinall gak pernah berdarah juga kan? Gak pernah. Iya, Aspinall tuh selalu ronde 1 ronde 1. Gak pernah kesulitan. Iya, dan ya benar. Maksudnya nggak pernah menang yang sulit. Dia selalu menang gampang gitu. Sekali doang pernah kepukul, tapi keroknya cuman bukan yang rok. Dia mundur terus kayak gimana? Enggak, dia mundur dikit terus maju lagi. Iya. Abis itu dibales dengan cara kalau nggak salah right hook atau right strike gitu ke temple. Iya sih, ini Sergey Pavlovich. Padahal kan dibilang the next Francis Ngannou. Iya, tapi ternyata nggak ini ya. Tidur, Iya, dan itu makanya kalau lawan Pereira lebih masuk akal buat Jon Jones. Makanya si Tom Aspinall bilang Jon Jones nih orangnya pinter. Gini, atlet kenapa recordnya bisa cantik itu tuh nggak cuma pinter berantem tapi pinter pilih lawan juga. Iya. Gitu. Jadi Ngannou dia kan nggak mau tuh Ngannou kan. Iya gitu. Jadi karena gini. Kemarin kita tadi bahas, Jon Jones ngalahin Stipe, Stipe-nya udah tua, Stipe-nya udah 4 tahun gak main, Stipe-nya udah ini. Tapi 5 tahun dari sekarang kita lihat buku sejarah, kita ngeliatnya
ya Stipe pernah dikalahin John Jones. Iya. Greatest heavyweight of all time pernah dikalahin John Jones. Iya. Itu doang yang dicatat gitu. Kita nggak akan ingat, oh tapi dulu Stipe udah 4 tahun gak main, gak akan keinget itu. Iya. Gitu. Jadi pilih-pilih lawan tuh pinter, dan si Tom Aspinall bilang John Jones nih pinter pilih lawan yang pasti banget bisa dia makan gitu. Iya. Kalau dia masih ada keraguan dikit aja, walaupun PD-nya setinggi langit, kalau ada keraguan dikit mending yang lain. Iya. Kayak Stipe tinggal dimakan. Dan itu gue yakin juga kayak UFC nge-push Stipe juga, soalnya kocak banget waktu Joe Rogan nanya, Stipe karirmu sudah sangat luar biasa, apakah ini yang terakhir buat kamu? Gak ada hesitation, gak ada yang saya berterima kasih kepada UFC, gak ada yang enggak udah selesai, thanks God katanya. Kayak anjing akhirnya selesai juga. Bangsat, gue udah tua masih dipanggil buat disiksa kata. Jadi kan mau lepas glove aja kan buat nandain pensiun tuh yang ditaruh di. Aduh capek aja gitu lah, gak usah. Dan pinternya John Jones itu adalah dia tuh bisa mengubah pola pikir orang-orang yang kayaknya ini orang, kita tahu dia tuh takut untuk ketemu Aspinall. Iya. Tapi dari cara dia ngomong enggak, buat apa gua ketemu Aspinall? Iya. Dia bilang Tom Kayak- Aspinall yang butuh gue nggak butuh Iya, Tom kalau gue Aspinall. nggak butuh. Gue ada 2 pilihan antara gue ngelawan sama orang yang dia lebih gede, 7 tahun lebih muda, tapi accolades-nya atau pencapaian itu nggak ada. Ketimbang misalkan gue lawan Alex Pereira gitu, yang seumuran sama gue, pencapaiannya itu juga banyak dan bakal berpengaruh sama ini gue, sama perjalanan karir gue. Gitu. Iya, makanya pas di interview kan kita semua berdiri karena kita bakal kayaknya nih dia ngomong nih mau pensiun gak nih. Kita nunggu tuh semua orang Amerika tuh nggak bubar tuh. Gua sama anak-anak semua tuh nggak bubar sama sekali lah gitu, sama anak-anak mola nih nggak bubar sama sekali karena kita ini last dance nih. Dia mau retire gitu. Ternyata dia bilang enggak, kita mau lanjut. Karena menurut dia ternyata mungkin pas pertandingan lawan Stipe dia menyadari bahwa enggak, gue masih bisa ngelawan Pereira nih dengan tenaga gue yang sekarang. Kayaknya kalau Pereira gue masih bisa ngeladenin, ketika gue menang lawan Pereira mungkin gue masih bisa obrolin soal retire gitu. Dia memungkinkan. Karena gitu, gue nggak tahu ya, lu pas nobar ngelihat nggak? Kan banyak yang komen, apaan bang nonton John Jones boring. Ada yang ngomong kayak gitu nggak kalau di pas nobar? Enggak. Kalau nggak sih. Nah, kalau gue ketika gue nonton John Jones itu masuk, emang dia senyum, tapi begitu di oktagon itu tuh kalau nonton live langsung ya auranya tuh emang beda sih, aura si John Jones ini ya, maksudnya aura petarung. Kan gue nonton Martinez kan sebelumnya, nonton Rufi, nonton Bonikel gitu. Tapi ketika John Jones ini masuk, gue nggak tahu kenapa itu tuh auranya beda aja, kayak ada aura. Emang ya mungkin aura dia nggak, gue pasti menang yang kayak gitu-gitu. Atau Gua kayaknya ada yang mati mau ini, menghabisi iya. orang ini gitu. Entah kayak gimana. Stipe-nya lebih tone down. Jadi kelihatan tuh pas di maju ting center gitu, dia lebih tone down gitu. Stipe tuh lebih tone down, sehingga gue nyadar anjing, John Jones setua ini masih bisa segitu auranya ya. Makanya ketika nanti dia mau ngelawan Pereira, dia nyadar bahwa gue bisa lawan Stipe, ternyata gue masih bisa dengan main gini-gini segala macam. Gue pikir lawan Reyes atau Cyril Gane udah maksimal, ternyata bisa kedua ketemu Pereira nih. Makanya dia akhirnya nggak memutuskan retire. Kalau John Jones ketemu Pereira, menurut kalian siapa yang menang? Menurut gue dulu ya. Tapi gue pengen nanya deh, John Jones pada saat itu tuh dia nggak kayak ngerangkak gitu, dia nggak ngerangkak gitu ya? Enggak, oh iya bener. Dia nggak Padahal ngerangkak. itu signaturnya. Itu padahal signature tuh, gue nggak tahu ya. Karena itu signatur di light heavyweight kali. Ini signatur di heavyweight. Oh tapi menariknya gini, tadi lo tanya soal Pereira sama John Jones ya. Nah ini kalau gue jujur, kalau misalkan menurut gue itu akan adanya pertandingan di mana Pereira berusaha sebisa mungkin untuk enggak di take down sama John Jones. Pasti. John Jones berusaha untuk enggak head to head sama Pereira karena Pereira itu kan dia flow-nya itu bagus banget kan. Dia tuh ada satu momen yang dia matrix itu lawan siapa tuh? Lawan si Khalil Rountree. Khalil Rountree kan. Yang bener-bener matrix banget, yang dia udah tahu tempo. Itu dia mainin tempo. Dia tahu dia mukul, dia mundur, dia mukul 2 kali, dia mundur, dia tendang, dia mundur kayak gitu-gitu. Iya. Nah, Pereira tapi juga sama nih, Pereira nih kayak kesulitan nih kalau gue jadi Pereira nih. Ini gue berusaha untuk menghindari takedown-nya John Jones dan gue berusaha untuk menghindari low kick-nya John Jones karena low kick-nya John Jones tuh bisa career changing. Iya. Oblique-nya tuh career changing, sikutnya tuh career changing. Sedangkan Pereira itu dia kesaktiannya itu di ingat kan tadi di tangan kiri, yaitu di medium range dan John Jones selalu lawannya itu medium range. Ya, gue yakin kok kalau Pereira ketemu John Jones menang John Jones, gue megang. Karena dari semuanya John Jones menang. Kalau John Jones itu dari reach dia menang, terus habis itu dia bisa submisi, dia bisa take down. Pereira selama ini lihat
takedown nggak pernah. Emang bukan submission artis apa segala macam. Kelar itu sama kemarin John Jones. itu pertanyaan terbesar adalah John Jones ini dari dulu senjatanya dia nggak pernah terkenal dengan orang yang mukul orang sekali tidur. Dia bukan terkenal dengan kuncian tiba-tiba kekunci. Bukan, dia orang yang ground and poundnya paling sadis gitu kan. Jadi ini bicara tentang gulat dan nyiksa di bawah. Terus kemarin yang jadi pertanyaan satu-satunya yang bisa bikin kita mikir mungkin Stipe ada kans deh. Itu adalah fakta bahwa Stipe punya takedown defense yang sangat tinggi. Iya. Daniel Cormier yang Olympic wrestler gak bisa sulit gitu nge-takedown si Stipe. Nah, kita jadi mikir seorang John Jones gimana nih? Seorang John Jones yang bulking gimana nih nge-takedown Stipe yang ini? Total dibanting judo anjir. Iya, dibanting gitu yang diangkat. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gua, Jadi kalau menurut gua si John Jones buat jatuhin si Pereira nggak perlu harus takedown yang bener-bener kayak pegulat gini. Banyak cara pasti. Banyak cara judo. Iya. Jangankan kita fans ya. Dana White aja nggak setuju John Jones sama Pereira karena dia bilang John Jones terlalu besar buat Pereira. Iya, dan itu kalau misalkan akhirnya mereka bertemu ya, maksudnya John Jones memutuskan untuk tidak ini kan berarti dia punya agenda jeniusnya dia nih. Entah dia menghentikan Pereira triple champ sepanjang sejarah UFC atau dia pound for poundnya Pereira nih masih 3 besar. Gua nomor 2 nih sekarang. Islam Makhachev nomor 1, Pereira nomor 3. Masih ada gengsinya nih kalau gua ketemu Pereira nih secara pound for pound dan secara rekor gitu. Kayaknya kan dalam waktu dekat kemungkinan besar mungkin akan ada announcement bahwa Pereira akan ketemu dengan John Jones. Entah itu disetujui sama Dana White atau enggak ya. Tapi kalau di otak jenius gue yakin dia tuh gak pensiun karena dia ngincar Pereira. Pasti. Ini udah pasti di atas kertas nih, gue yakin dalam waktu dekat akan ada pengumuman bahwa Pereira akan ketemu John Jones. Kalau lu jadi Dana White, kalau kalian jadi Dana White, kalian mengizinkan itu ada gak? Pereira dan John Jones? Kalau gue enggak. Pertama secara matchmaking hasilnya udah jelas. Dana White tuh udah nonton ribuan pertandingan. Dia aja ngomong gue gak setuju walaupun itu kata-kata dari orang yang dia bangga-banggain terus dia agung-agungkan terus yang apapun minta ganti glove dia ganti, minta 12 elbow illegal di legal kan. Tapi dia minta Pereira dia nggak setuju karena secara matchmaking menurut dia tolol. Udah jelas John Jones menang gitu kan. Itu pertama. Dan kedua, secara bisnis dia matiin 2 anak emas dong. Iya kan? Langsung dua-duanya. Iya, dua-duanya diketemuin. Kalau lu gimana? Nah, kalau gue sebenarnya pertandingan ini kalau di atas kertas gue yakin John Jones menang dengan mudah mungkin gak akan ronde 1 tapi ronde 2 ronde 3. Tapi kalau dari segi bisnis sebenarnya gini, lu kalau secara kita kan tadi bahas soal mentality positive attitude tadi kan. PMA, kalau gue jadi Pereira, ketika gue ditawarin lawan John Jones, gue nggak akan mundur Itu akan menunjukkan bahwa ya udah emang karir gue mau nggak mau gue akan bertemu dengan John Jones gitu. Ketika gue menang lawan John Jones, misalkan dia menang lawan John Jones, gue diagung-agungkan, begitu kalah ya udah di John Jones gitu. Iya benar. Lu mau ngapain? Tapi penasarannya udah Pereira kan yang jenjang karirnya paling cepat daripada atlet-atlet UFC yang lain kan. Sehingga sky limitnya tuh nggak ada limit aja Kalau memang gue harus ketemu John Jones, kalau harus ketemu ya harus ketemu. Oh itu berarti, nah ini yang kalau ngebedain gue sama kayak Sardo. Kalau gue jadi Dana White gue tidak akan pernah mau mempertemukan Pereira sama John Jones karena gini, Pereira sama John Jones tuh bedanya gini, John Jones itu kan aktifnya berapa sih? Pereira tuh aktif banget kan? Iya. Nah, kalau by data, by statistik, semua lawannya John Jones itu berubah setelah. Ngerti gak? Jadi ini ibaratnya nih ada 2 pemain nih. Ada 2 pemain. Yang satunya itu ngejual tiket, meskipun dia cuma bertanding kayak 2 tahun sekali, kayak gitu-gitu ya. Sedangkan yang satu ini nih bisa 1 tahun berapa? 3 kali. Tahun ini 3 kali kan Pereira ya. Nah, oke deh, bertarung nih, gitu. Terus tiba-tiba entah kenapa nih cederanya nggak tahu deh, cedera lutut atau apa Pereira. Aftermath itu, maka pertandingan berikutnya itu tuh kayak jadi menurun ke orang yang selalu menyaksikan kayak oh ini Pereira bakal ngelakuin apa, malah kayak kecewa kok Pereira jadi kayak gini ya, ini gara-gara rusak nih, gara-gara John Jones sih, jadi ngerusakin atletnya. Sedangkan John Jones abis lawan Pereira pensiun kayak gitu. Sedangkan Pereira tuh kita nggak tahu nih dia umurnya berapa sih sekarang Pereira? Tua juga dia 37. Walaupun dia 37 tapi dia pas umur 38 dia bakal ngelawan, nggak tahu tarung 3 kali setahun lagi itu juga bisa kan, dia kan selalu mencari pertarungan itu kan, apalagi ini fighter yang percaya dia dari keturunan petarung kayak gitu-gitu. Iya. Jadi daripada ini rusak mendingan enggak. Mendingan John Jones itu dia ditutupnya itu sama sama Aspinall. Karena gue tahu nih kalau John Jones lawan Aspinall kemungkinan besar Aspinall menang. John Jones pensiun
Gua punya calon baru. GOAT yang baru. Iya. Jadi semua orang kalau misalnya nonton Aspinall tuh kayak wah nih Aspinall nih kayak gitu. Karena sesayang-sayangnya Dana White, gue yakin dia otak bisnis. Jadi oke, John Jones lu udah ngebangun UFC sama gue, cuma lu udah pensiun, goodbye, gue punya aset baru gitu pasti. Iya, berarti itu makanya kenapa dia nggak mention nama siapa-siapa kan ketika post fight interview, dia nggak mention Pereira, dia nggak mention Thomas Aspinall walaupun itu ada mukanya, karena gue yakin banget setelah pertandingan ini akan ada negosiasi antara John Jones dan ini. Gue yakin John Jones pengen banget ketemu Pereira karena ini bagus untuk karir dia. Dia menghentikan Pereira, dia pensiun, keren banget secara karir. Anjing, gak ada yang bisa ngalahin gue aja, bro. Lu siapa? Katanya mau ada triple champ UFC sepanjang sejarah. Siapa? Alex Pereira. Gue kalahin. Mau gimana gitu? Gue yakin John Jones akan ngomong ke Dana White, gue gak akan berhenti karena gue ada potensi bisa ngalahin Pereira nih. Sehingga secara karir gue keren banget. Tapi mungkin negosiasinya Dana White lu harus ketemu Thomas Aspinall. Kenapa segala macam? Karena Dana White sendiri yang bilang kan, siapapun yang menang pertandingan ini akan ketemu Tom. Dia kan ngomong gitu. Sementara John Jones tidak ada sounding nama Tom. Berarti kan sebenarnya kembali lagi, John Jones ini kan anak masnya Dana White. Ini bola aja di Dana White nih. Dia mau ya udah deh, oke, gua akhirnya John Jones punya karir yang bagus sepanjang sejarah UFC dengan dia mengalahkan Pereira, atau ya tadi lu bilang akan ketemu Tom Aspinall mau nggak mau, dan akhirnya muncullah aset baru gua untuk berapa tahun ke depan nih. Akhirnya ada Tom Aspinall di heavyweight yang bisa mengalahkan the greatest John Jones. Tinggal itu doang negosiasinya. Ditambah lagi kan interim juga Aspinall. Iya, jadi masa interim sampai 2 kali aja. Iya, dan gak akan, kalaupun ketemu Tom, gue yakin pasti John Jones yang ngomong, kayak gue akan nggak mau ketemu Tom, mending gue tadi kemarin pensiun aja. Nah, kalau misalkan dia kayak gitu, bikin narasi kayak gitu. Soalnya kalau misalkan dia kayak gitu, Dana White bisa bilang, ya udah lu nggak bakal ketemu Tom. Berarti sabuk lu itu gue copot karena nih interim nih. Kan? Lu menolak kan? Ya udah sabuk gue copot. Ntar gitu. Berikutnya adalah Aspinall lawan Pereira. Lagi pula gitu. Lagi pula itu udah bukan pertama kalinya John Jones kayak gitu kan? Cabut diambil sabuknya terus interimnya jadi juara gitu. Iya, bukan pertama kalinya ya. Bukan, itu tuh waktu pas lawan Cormier kedua yang Cormier kedua, dianya itu ternyata terbukti doping, dicabut di stick dan dikasih berapa? 1 tahun atau 2 tahun sih? Scoring 2 tahun. 2 tahunan lah. 2 ya tahun. emang gitu. Jadi makanya buat kalian juga yang nonton, kira-kira bagaimana nih skenarionya nih? Karena gue yakin banget begitu John Jones ini akhirnya kita kan memikirkan bahwa ini kayaknya akan ada speech retire gitu. Ternyata nggak ada kan, dia ada. Pas ditanya sama Joe Rogan langsung enggak, gue tetap bertahan kok. Karena gue yakin di otaknya dia gue masih ada 1 Pereira, selesai dah gitu. Dan dia mention juga kan di post fight interview, saya lagi mempersiapkan sesuatu yang spesial bersama Dana White dan Hunter. Nah itu makanya, nah ini obrolannya gimana menurut kalian nih, buat kalian nonton. Dana White nih mengiyakan Pereira. Yang tadi kita bilang kalau lu berdua jadi Dana White kan nggak mau. Kalau gue jadi Dana White gue kasih nih ke Pereira nih, gue kasih deh, nggak apa-apa deh. Toh gue mungkin masih ada aset-aset yang lain gitu. Tapi sepanjang sejarah ada triple champ akhirnya lewat, paling gitu doang kan. Atau ya itu ketemu Tom Aspinall, John Jones kalah, sehingga muncullah heavyweight bintang baru untuk Dana White. Pundi-pundi uang baru, yaitu adalah Thomas Aspinall. Kalian langsung aja komen di bawah skenario yang bakal kayak gimana, karena gue yakin beberapa bulan ke depan pengumuman itu pasti keluar. Pasti. Karena John Jones gak kenapa-napa lawan Stipe. Dia lagi kan gini, kan lawan Stipe John Jones tuh kan gak kenapa-kenapa kan. Posisinya dia posisi lagi latihan. Maksudnya posisi badannya nih badan siap bertanding, tau gak lu? Iya. Jadi kayaknya jedanya gak akan terlalu lama untuk setahun atau bahkan gak akan 2 tahun. Pasti setahun ke depan 2025 kartu itu keluar. Pereiranya fit, ya kan, Aspinall apalagi fit. John Jones juga lawan Stipe gak kenapa-napa, tapi udah fighting mode. Oh, gue ingat kan juga, udah latihan. Tapi kan Pereira pernah ngomong di November atau di Oktober yang dia bilang gue pengen istirahat di 2025. Oh iya, dia pengen istirahat. Iya, mungkin alasannya kaburnya bisa juga gitu. Dan John Jones itu juga pas kemarin itu dia pernah, lu tau gak, John Jones keluar dari interview. Dia cuma ngelihat interviewernya, dia dengar suaranya, ini orang British. Ya, British. Ini pasti bakal bahas Tom Aspinall. Itu pasti bakal Aspinall. Itu parah banget itu waktu menuju fight. Tom Aspinall dilarang datang ke weigh-in, dilarang datang ke interview, dan waktu pertandingan UFC dia dilarang buat, kan biasanya kayak kemarin Topuria beres ngalahin Max Holloway, Volkanovski dikasih masuk buat bikin drama. Ini Tom kan dilarang. Iya, dilarang. Tapi walaupun nonton ya. Iya, cuma walaupun nonton. Tapi memang itu sih. Jadi kita nggak tahu skemanya bakal seperti apa.
Karena gue yakin banget 2025 ini mungkin Februari udah ada pengumuman antara Februari atau Maret kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas gue yakin pengumumannya bakal cepet. Karena John Jones lagi berapi-api nih. Karena lagi latihan kan. Iya. Pasti kan badannya, gue lagi mau berantem lagi nih. Ayo terakhir gitu. Jadi langsung komen aja di bawah kira-kira skenario seperti apa. Minggu depan berarti Sardo tidak bisa ikut ya. Oh ya kan lu bilang bang, apa nonton di Madison Square Garden, bagian grapplingnya tuh nggak apa? Bingung kita. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Makanya paling enak tuh nonton tinju gitu kan. Iya. Karena easy to digest, gampang dicerna gitu kan sama penonton umum. Iya. Sama juga kayak nonton kickboxing. Iya. Makanya nonton Beyond bang, Beyond 4 tanggal 30 November. Iya, Beyond 4 tanggal berapa? 30 November 2024. Tanggal 30 November. Di tenis indoor Senayan. Celos pay per view di video. Baru hari apa ya? Baru hari Minggu ya kalau nggak salah. Dibuka kan. Dibuka Celos live Instagram. Ini kita syarat buat Celos. Dan apa namanya tuh udah sold out belum? Presale pertama sudah. Presale udah sold out. Presale. Oke, VIP udah sold out juga. Kalau itu per tanggal sekarang nggak tahu, tapi pokoknya untuk tiket fisiknya ada di Kiostik. Pokoknya syarat buat Celos, ini syarat buat semuanya. Karena lu tahu nggak Mal? Ini Beyond keberapa? Beyond ketiga ya kemarin? 4. Ya kalau yang kemarin 3. Beyond ketiga itu mencapai pay-per-view terbanyak se-Asia, bro. Jadi sekarang Beyond itu udah kayak bisa ngebawa, nggak lu mau tinju se-Asia nih. Nih di sini nih gitu. Kedepannya semoga kedepannya, tapi nih kalau gue cuman ini aja. Lu kalau misalkan kasih tau ke Celos, kalau emang pengen legit ya secara internasional, tolonglah Instagramnya tuh ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris walaupun ada Indonesianya. Iya. Itu ongoing. Iya, itu tuh. Gitu. Karena temanya masih Indonesia Malaysia, masih satu rumpun, masih paham gitu kan. Kalau udah Indonesia versus apa misalkan? Indonesia versus Jepang, Indonesia versus Filipina, apalagi kan Filipina kan. Manny Pacquiao Filipina. Gue kan komentator sama kemarin adalah interview faktor Victor Joe di Malaysia. Malaysia kan jajahan Inggris. Jadi banyak yang ini kan bahasa Inggris kan. Ada beberapa faktor yang bener-bener bahasa Inggris gitu. Jadi gue interview harus pakai bahasa Inggris. Makanya gue udah mulai makan keju. Iya gak ngaruh bro. Kagak ngaruh. Gue sama Kemal kita suka makan sushi. Bukan berarti pas ketemu arigato Kemal apa Levi gitu-gitu. Yoroshiku onegaishimasu gitu. Gue suka banget makan warteg. Gak bisa bahasa Tegal. Iya. Gak begitu konsepnya. Aneh nih orang nih. Tutup jingle. Gue tuh sering banget makan martabak. Gak bisa gue bahasa martabak. Gimana martabak tuh apa sih? Syarat buat Celos, syarat buat Beyond 4. Let's go. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.